Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Saat ini kita akan membahas tentang matematika rekayasa. Yang pertama adalah ini, ayo kita langsung bahas saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Angka awal ditambah dengan 2 nim akhir yaitu 01. Karena teman-teman ini memiliki sifat iri, dengki, dan syaitonirrajim, maka diganti 10. Punya saya nih. Jadi ini angka awal dan ini adalah angka saya. Metode yang pertama yang digunakan adalah metode adjoint. Adjoint itu mencari M11 sampai M33. Gimana caranya? Yang pertama adalah M11. Itu gini, harus ditutup. Ini sama ini ditutup. Nah, 11 kali 12 ini kali ini dikurangi ini sama ini. Gitu, tinggal disilang saja. Selanjutnya ini. Yang ditutup mana? Yang ditutup adalah ini dan ini. Maka 12 kali 12 dikurangi 13 kali 14. Selanjutnya M13 itu ini ditutup ini. 12 kali 11 dikurangi 11 kali 14. Selanjutnya adalah M21. M21 adalah ini dan ini yang ditutup. Maka 13 kali 12 dikurangi 12 kali 11. Selanjutnya M22 adalah yang ditutup adalah ini dan ini. Dan yang dikali adalah 11 kali 12 dan 12 kali dikurangi 12 kali 14. Selanjutnya adalah M23 adalah yang ditutup ini dan ini. Yang dikali adalah 11 kali 11 dikurangi 13 kali 14. Ya ampun. Selanjutnya adalah M31. M31 yang ditutup adalah ini dan ini. Jadi 13 kali 13 dikurangi 12 kali 11. Selanjutnya adalah M32. Itu ini yang ditutup ini dan ini. Itu berarti 11 kali 13 dan 12 kali 12. Selanjutnya M33 adalah yang ditutup ini dan ini. Maka 11 kali 11 dikurangi 13 kali 12 gitu. Hasilnya ditaruh sini semua. Setelah itu ini adalah dengan metode plus minus plus minus plus minus. Maka dikali plus, dikali minus, kali plus, kali minus, kali plus, kali minus, kali plus, kali minus, kali blablabla. Nah, tinggal minus ketemu plus, hasilnya minus. Minus ketemu minus, hasilnya plus. Gitu dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu, semua data dimasukkan ke sini. Min 11, 38, min 22, min 24, min 36, 61, 37, 1, min 35 gitu. Setelah itu kita cari date-nya. Date-nya dari mana? 11 min 11 dikali ini yang awal. Nah, ini min 11 kali 11 ditambah 38 kali 13 ditambah min 22 kali 12. Sudah, hasilnya ini. Dan ADJA adalah kofaktor dari atas port. Jadi ini kofaktornya ditransportasikan gitu. Gimana caranya? Ini adalah kolom. Kolom ini jadi baris, kolom ini jadi baris, kolom ini jadi baris gitu. Ya kan, ini taruh sini, 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 dan ini taruh sini, ini taruh sini, dan ini taruh sini. Hasilnya ini. Kita lanjut ke inverse A sama dengan A pangkat minus 1 sama dengan 1 per dat A dikali ADJA. 1 per dat A nya berapa tadi? 109. Dan dikali ADJA nya tadi ini
dimasukkan semua ke sini. Setelah itu tinggal dikalikan saja. Hasilnya seperti ini. Ini udah selesai. Apakah boleh dijadikan angka desimal? Boleh saja teman-teman. Kita lanjut ke metode yang kedua, adalah metode reduksi baris. Angkanya sama seperti tadi, yang ini ya, yang ini kita masukkan ke sini. Cara reduksi baris itu harus ditambahkan ini ya teman-teman. Apa ya ini ya namanya? Lupa lah aku. Pokoknya ini ya teman-teman. Kalau misalnya 2 kali 2 ya cuman gini. Kalau 3 kali 3 gini. Kalau nambah lagi 4 ya ini tambah 0, 0, 0, 1. Dan ini 0, 0, 0. Gitulah pokoknya kayak gini. Nah, angka ini harus berubah seperti angka ini. Dan nanti angka yang ada di bagian ini adalah jawabannya. Jawaban inverse-nya itu tadi teman-teman. Baik, sudah kita masukkan semua ini. Nah, selanjutnya adalah cara kita bagaimana nih supaya ini bisa jadi 0. Nah, caranya adalah baris ketiga dikurangi 14. 14 kenapa saya pilih 14? Karena ini 14 per 11. Kenapa 11? Karena saya berpikiran nanti ini akan dikali dengan baris pertama, dan baris pertama yang ada di atas 14 ini adalah 11. Maka per 11 dikali baris pertama, seperti itu teman-teman. Maka ini akan hasilnya 0, dan baris yang ada di 3 harus sama semua, yaitu 11 dikurangi 14 per 11 dikali baris pertama. 12 atau baris ketiga yaitu 12 dikurangi 14 per 11 dikali 12. Ini baris ketiganya adalah 0 dikurangi 14 per 11 dikali 1 baris pertama, dan situ seterusnya. Ini adalah hasil perhitungannya teman-teman. Seperti itu. Ini tetap itu ya teman-teman. Lanjut kita ke baris kedua. Baris kedua bagaimana caranya nih agar ini jadi 0? Ya, gitu. Caranya kayak tadi. Baris kedua dikurangi 12. Kenapa saya pilih 12? Karena ini 12 baris keduanya yang saya ambil ini 12 dikurangi 11. Kenapa? Karena nanti saya berpikiran dikali dengan baris pertama, dan baris pertama yang ada di atas 12 adalah 11. Maka seperti ini, seperti tadi caranya ya teman-teman. Tinggal dimasukkan semua, dikalikan baris pertama, dan hasilnya adalah ini. Untuk baris ke-1 dan kedua tetap ya teman-teman, gitu, karena saya merubah yang baris pertama, gitu. Sudah seperti ini. Kalau teman-teman tanya nih, bingung nih, bagaimana sih cara menghitungnya, kok bisa ini 0, kok bisa ini min 11? Oke, kita coba satu saja ya teman-teman. Jadi mungkin ini ya teman-teman, 11 dikurangi 12 per 11 kali 13. Nah, teman-teman mungkin bisa tahu nih, 13 dikali 12 berapa? Ini kita tulis dulu ya, 11 min ini 156 per 11. Nah, kalau perkalian kan langsung. Nah, kalau pengurangan nggak bisa teman-teman, harus dijamakan penyebutnya. Ini adalah per 1, berarti dijadikan 11 saja, berarti 11. Bagaimana ini agar jadi 11? Berarti dikali 11, maka ini juga dikali 11. Berapa? 11 kali 11, hasilnya 121 dikurangi 156. Berapa teman-teman? 156 itu min 35 per 11. Nah, ini kan teman-teman, ini bukan nah kan teman-teman, bukan 35 tapi ini 36 teman-teman, kesalahan. Ini ya, ini min 35 teman-teman, bukan 36. Ini ya teman-teman, 35 per 11. Kita kan menghitung ini tadi ya, hasilnya ini, gitu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa.
Selanjutnya adalah karena ini perperan ya, biar gampang nih diri saya untuk menghitungnya. Saya kalikan 11 untuk baris 2 dan baris 3 agar 11-11-nya ini hilang semua. Gitu. Hasilnya seperti ini. Udah, kita lanjut. Selanjutnya adalah B3, baris ketiganya nih teman-teman. Bagaimana caranya agar ini baris yang ada di sini itu 0? Nah, caranya itu baris ketiga dikurangi 61/35. Kenapa 61/35? Karena baris ketiga ini adalah 61 dan atasnya itu 35. Nah, gitu teman-teman. Setelah itu ini bisa jadi 0 kan, yang lainnya mengikuti. Caranya seperti itu, sampai bawah itu caranya seperti itu. Gitu. Ini selanjutnya adalah B3 per min 1199/35. Mengapa nih? Ini supaya ini jadi 1. Bagaimana caranya agar ini baris ini jadi angka 1? Nah, maka angka ini harus dibagi dengan angka ini lagi supaya hasilnya 1 gitu kan teman-teman. Maka ya ini baris ketiga sampai seterusnya ini dibagi dengan ini, dibagi dengan angka ini. Gitu, hasilnya ini. Selanjutnya kita ke baris kedua. Nah, baris kedua ini bagaimana caranya agar min 1 ini bisa jadi angka 0? Nah, caranya adalah baris kedua ditambah 1 karena ini 1 dikali B3 gitu. Kenapa ini gak diikutkan? Karena ya udah ini udah bawahnya udah 0, pasti hasilnya tetap gitu. Ikut semua hasilnya ini gitu. Selanjutnya adalah B1. B1 dikurangi 12. Ini ya, angka 12 ini mau saya jadikan angka 0. Bagaimana caranya? Ya B1 baris pertama dikurangi 12. Kenapa 12? Karena ini 12 dikali B3. Ya B3 gitu. Ini kenapa sih harus digabung-gabung B3 B1? Padahal hasilnya sama aja kan. Nah, itu supaya saling berhubungan teman-teman, biar nyantol lah istilahnya gitu. Nah, ini ya misalnya ini nih 1 B1 kan, di sini kan 1 nih, 1 dikurangi 12 kan dikali B3. B3 nya berapa? Min 242/1199. Nah, dimasukkan ke sini ya. Ini selanjutnya ini B1 nya 0 dikurangi 12 dikali B3 nya berapa? Ini B3 nya. Ini B1 nya 0 dikurangi 12 dikali B3 nya ini dimasukin, dan ini hasilnya gitu. Apakah ini sudah selesai? Belum saudaraku, ini masih panjang. Nah, selanjutnya sebenarnya caranya sama saja seperti tadi. Pokoknya bagaimana caranya supaya itu bisa jadi 0 atau 1. Selanjutnya adalah terakhir angkanya ini mana lagi ya? Nih, terakhir angkanya seperti ini ya. Seperti ini. Selanjutnya bagaimana caranya agar yang 35 ini ya, 35 ini jadi angka 1. Nah, caranya seperti ini. Baris kedua dibagi dengan angka itu sendiri kayak tadi. Kalau ingin jadi 1 ya dibagi dengan angka itu sendiri. Maka selanjutnya ini teman-temannya juga mengikuti dibagi dengan min 35 ya teman-teman. Mengikuti semua. Hasilnya ini dan ini 1. Kita sudah berhasil. Selanjutnya adalah bagaimana angka 13 ini bisa jadi 0. Mana caranya? Ya seperti tadi juga. Baris pertama dikurangi angka itu sendiri 13 dikali B2, karena ini sudah 1 ya teman-teman. Jadi enak. B2. Jadi hasilnya 0 dan teman-temannya mengikuti. Jadi baris pertama berapa nih? 1403/1199 dikurangi 13 dikali baris kedua 4
18 per 1199 gitu. Dan seterusnya seperti itu. Setelah itu tinggal ini jawabannya. Selanjutnya nih, bagaimana sih caranya agar angka 11 nih, tinggal angka 11 aja ini kan dijadikan angka 1. Gimana teman-teman? B1 dikali 1 per 11 gitu, atau dibagi 11 ya ini ya, tapi lebih enak ini teman-teman, dibagi 1 per 11. 11 dikali 1 per 11, dan semua mengikuti teman-temannya gitu. Hasilnya ini teman-teman. Nah ini semua teman-teman bisa disederhanakan. Untuk yang atas ini saya sederhanakan dibagi dengan 121 hasilnya ini. Untuk yang baris kedua dan ketiga saya bagi 11 hasilnya ini. Saya sederhanakan hasilnya ini. Maka didapat jadi inverse A itu ini teman-teman hasilnya. Kita cocokkan dengan yang metode tadi, apakah sama? Nah, sama ya teman-teman, seret dengan ini. Maka untuk metode ini sangat bisa digunakan ya teman-teman, hasilnya juga sama. Maka cara-cara tidak tadi itu udah benar teman-teman. Gitu. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke yang ada di PPT nih teman-teman. Yang ada di PPT ada tiga soal ya teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan penyelesaian persamaan sederhana. Semua angka ditambah 2 nim belakang yaitu 01, saya jadi 10 ya teman-teman. Nah, ini angka yang ada di PPT jadi ini teman-teman, ditambah 10 semua ya. Jawabnya caranya ini. Nah, KPK dari ini gimana ya? Ini 13 dan 15 nih. KPK-nya berapa? Dari X min 13 kan ini harus disamakan penyebutnya kan teman-teman. Kita harus cari KPK-nya nih untuk menyamakan penyebutnya. Nah, ini adalah KPK-nya ya, X 13 dan 15 gitu. Tinggal dimasukin aja nih, KPK-nya dikali dengan ini ya, sama dengan KPK-nya dikali dengan ini gitu. Nah, nih 14 dikali X, mungkin saya akan ambil pensil ya. Hai, kembali lagi. Jadi gimana nih caranya? Kok bisa langsung gini? Nah, ini pertama itu baris ini dikali dengan yang ini ya, dikali dengan ini. Nah, ini kan 3 min 3 X min 13. Nah, ini ada X min 13 juga, tinggal dicoret saja, terus ditulis 14, X-nya turun, 15-nya turun gitu. Ditambah selanjutnya KPK-nya ini dikali yang ini. Nah, ini kan ada X, ini ada X, tinggal dicoret aja X sama X. Jadi 12-nya turun, KPK-nya yang ini tetap dikali ini. Selanjutnya sama juga. Ini karena ini cuma satu, jadi langsung dikali. Ini coret, maka 16x sama yang X min 13 gitu. Itu caranya teman-teman. Selanjutnya adalah ini 14x ya, 14x dikali X, hasilnya 14x kuadrat. Setelah itu 14x dikali 15 dikali min 15, hasilnya min 21 X gitu. Ditambah ini 12 terus ini nanti dulu karena 12-nya jangan dikali-kalikan dulu. Ini kali ini berapa? X kuadrat. Setelah itu X dikali 15, min 15 jadi min X. Setelah itu 15x. Setelah itu 13 kali X-nya, 13x. Setelah itu 13 kali 15-nya, tambah 195 sama dengan
16. Terus ini kan 16-nya biarkan dulu kayak 12 tadi. Selanjutnya X kali X kuadrat, X kali 3 min 13 berapa? Itu teman-teman. Isinya ini 16 sih, 16 kali ini. Ini gini teman-teman, 16 X. Maaf tadi itu bukan di itu kan ya, karena ini kan di luar ini, jadi di luar apa namanya kurung, jadi dibiarkan dulu. Kalau ini enggak di luar kurung, jadi 16x teman-teman, sama kayak 14 tadi. Jadi 16x dikali x, 16x kuadrat, 16x dikali 13 min 13 hasilnya ini ya teman-teman. Mohon maaf. Selanjutnya ini teman-teman, tetap ya, ini tetap ditambah tadi 12 kan belum diutek-utek nih. 12 dikali x kuadrat, 12 x kuadrat min 12 kali 15 x. Ini 12 kali 13 x berapa? Jadi ini langsung gini tadi teman-teman, 12 ini kan min ya ini ya min 15 tambah min tambah min berarti min sama min berarti kan gini loh istilahnya, 15 min 13 itu berapa? Berarti kan ini sama aja kayak min 28x. Nah 12 dikali min 28x itu hasilnya min 336x gitu. Jadi ini karena sama, jadi langsung saya jumlahkan. Setelah itu saya kalikan dengan 12 ini tadi. Selanjutnya adalah 12 dikali ini 195, hasilnya ini gitu. Ini masih tetap ya teman-teman. Selanjutnya nih, karena ini udah kayak gini, langsung saja yang x kuadrat sama x kuadrat hasilnya 26. Yang x biasa, x saja sama x saja, hasilnya ini. Selanjutnya ini turun saja, terus ini tetap turun ya teman-teman. Nah tinggal dipindahkan luas saja nih teman-teman. Ini kan positif nih 16 nya, dipindahkan luas jadi negatif sama dengan 0. Nah langsung aja ini dikeluarin ke sini, ini dikurangi ini, hasilnya 10 kan. 26 kurangi 16 hasilnya 10 kan. Setelah itu ini dikurang ini hasilnya ini. Setelah itu ini tinggal turun, ini turun sama dengan ini, maka persamaannya ini teman-teman, kita dapat persamaan ini. Setelah itu udah kita masukin rumusnya ini ya teman-teman. A nya berapa? Ini A B C. A nya 10, B nya 3 min ya ini teman-teman, negatif 338, C nya 2 3 40. Udah tinggal masukin di rumus semua, hasilnya kayak gini saat dimasukkan ke dalam rumus teman-teman. Setelah itu ini kan min sama min jadi positif, udah ini dikuadratkan, ini 40 dikali ini hasilnya ini per 20, 2 kali 10, ini plus minus ini 20, 3 20 tinggal turun, plus minus ini akar dari ini tinggal kalkulator saja teman-teman, hasilnya ini per 20 tetap. Nah ini tuh gini teman-teman, ini plus kan, ini plus minus nih dikeluarin nih, plus sama min gitu, angkanya tetap ya karena ini penambahan per 20 hasilnya ini. Setelah itu ini pengurangan, ini dikurangi ini dikurang ini per 20 hasilnya ini, dan ini kita ada 2 gitu. Untuk yang nomor 1 hasilnya ini ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Nah nomor 2 menggunakan metode substitusi atau penyamaan koefisien atau grafik.
semua angka ditambah 2 nih belakang yaitu 01 sama dengan 10. Ini teman-teman. Nah, kita masukkan ini dari PPT dijadikan angka saya. Ini. Saya akan mengerjakan metode substitusi dulu. Dimasukkan angkanya. Nah, pertama adalah kita lihat dari persamaan pertama. 17 min 14Y 17X min 14Y sama dengan 33. Y-nya langsung turun nih. Y-nya saja sama dengan 17X dimasukkan min 33. Karena ini kan tadi positif, balik kan menyeberang sama dengan itu hasilnya dijadikan negatif. Ini 14 tadikannya 14Y. Jadi kalau misalnya misal dari Y-nya itu jadi pembagian teman-teman gitu. Karena ini angkanya tidak bisa diotak-atik ya biarin aja. Selanjutnya masuk ke persamaan yang kedua, kita masukin 14X ya dikurangi 13. Y-nya kan kita udah dapet nih 17X min 33 per 14 ya sama dengan 21. Udah tinggal dikerjain aja teman-teman. 14X dikurangi ini tinggal gini aja, ini kali ini berapa, terus 13 kali ini hasilnya udah, terus tinggal dikerjakan gitu teman-teman. 14 ini juga dikali udah deh gitu deh kelihatannya. Ini juga dikali 13 kelihatannya. Bukan teman-teman, ini bukan dari perkalian ini ya teman-teman. Jadi gini awalnya ya, ini dikali ini hasilnya ini dikali ini hasilnya ini. Nah ini kan 14 nih, sama kayak tadi. Kalau pengurangan itu harus disamakan penyebutnya ya teman-teman. Nah ini 221X dikurangi 429 kan penyebutnya sudah 14 nih. Nah bagaimana ini 14 agar penyebutnya sama 14? Ini kan per 1, berarti 14 kali 14 itu hasilnya 169X teman-teman. Nah ini sudah. Nah ini dikurangi dengan ini ditambah ini dikurangi ini hasilnya min 25. Selanjutnya 14 nya ini pindah ruas ke sini, maka di pembagian ganti perkalian, maka hasilnya ini teman-teman. Selanjutnya ini yang ini kita pindah ruaskan, ini positif dipindah ruas jadi negatif, jadi ini, dan pengurangan ini hasilnya ini. Maka selanjutnya adalah X-nya berarti min 135 per min 25 teman-teman. Jadi hasilnya X-nya adalah 5,4 gitu. Kita lanjut. Jika dilakukan substitusi terhadap X ke persamaan 1 nih teman-teman. Nah persamaan 1 ini 17X, X-nya kita udah temu 5,4. 17 kali 5,4 dikurangi 14Y, Y-nya kita belum tahu, sama dengan 33. 91,8 dikurangi 14Y sama dengan 33. Min 14Y sama dengan ini pindah ruas, jadi ini pengurangan, karena positif jadi pengurangan. Ini hasilnya ini, Y sama dengan ini, terus ini pindah ruas, hasilnya ini 4,2. Setelah dimasukkan ternyata benar nih teman-teman hasilnya, jadi cocok ya teman-teman. Nah gitu. Selanjutnya kita pakai cara yang kedua nih teman-teman, yaitu cara metode penyamaan koefisien. Jadi angka yang tadi kita masukkan, setelah itu kita samakan nih
Kita teman-teman mau menyamakan mana ya? Yang X atau Y terserah. Kalau saya di sini mau menyamakan yang X dulu. Nah, bagaimana caranya? Ya saya silang saja. Ini dikali dengan 14 yang baris pertama, yang baris kedua dikali 17. Hasilnya sama. Ini kan sama. Nah, tinggal ini 14 kali 14 hasilnya ini, 13 kali 17 hasilnya ini, 33 kali 14 ini, 21 kali 17 ini. Tinggal dikurangi saja teman-teman. Ini dikurangi jadi ini dan ini jadi ini. Y-nya kayak seperti tadi. Karena ini 25Y, supaya jadi Y saja itu berarti dibagi 105 per 25. Y-nya kita dapat 4,2 nih. Sudah. Selanjutnya kita substitusikan pada persamaan yang nomor yang pertama nih. Kita supaya tahu nih X-nya berapa gitu. 17 X 17X min Y-nya kita sudah tahu nih. Berarti ini 14 dikali 4,2 sama dengan 33. 17X dikurangi 58,8 nih, hasilnya 58,8 sama dengan 33. 17X sama dengan 33, ini negatif pindah ruas jadi positif, maka 17X sama dengan 91,8. X sama dengan 91,8 per 17 teman-teman. Maka X-nya adalah 5,4. Nah, seperti tadi X-nya 5,4 dan Y-nya adalah 4,2. Nah, kita masukkan ke dalam untuk mengoreksi betul atau salahnya nih ke persamaan 1 dan persamaan 2. Hasilnya benar ya teman-teman. Dan kita samakan nih sama metode tadi, metode koefisien dan metode substitusi. Hasilnya sama ya teman-teman, yaitu X-nya adalah 5,4 dan Y-nya adalah 4,2. Maka dua cara ini sudah benar ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman. Masya Allah, kita sudah di penghujung acara. Nah, soal yang terakhir ini agak rumit, tapi pasti bisa ya teman-teman. Metode kombinasi dan metode matriks teman-teman. Angkanya awalnya seperti ini, karena ditambah NIM jadi seperti ini angka saya. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Kita masukkan, karena ini 3, kita masukkan persamaan ke 1 dan persamaan kedua dulu ya teman-teman. Nih kita masukkan, terus dikalikan silang saja, karena di sini saya mau menghilangkan Z-nya dulu teman-teman. Teman-teman terserah mau menghilangkan mana dulu. Kalau saya menghilangkan Z dulu. Nah, 13 Z-nya dihilangkan, tinggal disilang saja berarti ya. Berarti baris pertama dikali 13 dan baris kedua dikali 12. Hasilnya seperti ini. Kenapa ditambahkan? Karena ini minus dan plus. Kalau plus dan plus ya kita kurangkan teman-teman. Tapi karena ini minus dan plus maka kita tambah. Hasilnya supaya apa? Supaya 0 di sini. 0 Z. Supaya tidak perlu kita tulis Z-nya. Sudah, kita tambahkan ini tambah ini tambah ini, kan berarti pengurangan. Ini tambah ini hasilnya ini. Gitu. Ini kita jadikan persamaan 4. Selanjutnya untuk yang persamaan 1 dan 3 kita harus nyari lagi nih persamaan supaya nanti jadi persamaan kelima, yaitu boleh nih teman-teman, tadi kan 1 sama 2 nih, boleh teman-teman 2 sama 3 atau 1 sama 3 terserah. Di sini saya pilih persamaan 1 dan persamaan 3. Saya tulis di sini persamaan 1 dan persamaan 3 teman-teman. Ini juga gitu, harus ada yang dihilangkan. Karena tadi Z, saya mau Z lagi deh biar gak ruwet-ruwet. Nah, kita harus tahu nih KPK dari Z-nya. Tadi juga kalau cara KPK boleh karena ini, tapi angkanya tidak bisa disatukan, tidak bisa ditemukan nih KPK-nya berapa. Ya udah jadi silang saja. Ini juga bisa silang yang atas kali 10 atau yang yang bawah kali 12. Tapi saya maunya angka sederhana.
maka saya menemukan nih KPK-nya 60. Nah, 60 bagi 10 kan 6, dan 60 bagi 12 ini 5. Nah, jadi bisa teman-teman. Yang pertama ini dikali 5 dan yang kedua ini dikali 6 barisnya. Selanjutnya udah tinggal dikalikan saja, 15 kali 5 75, 13 kali 5 65 gitu, dan seterusnya. Jadi nah teman-teman, kayak tadi tuh, tadi kan ditambah karena ada plus dan minus. Nah di sini plus sama min sama min, jadi dikurangi aja ya teman-teman. Jadi supaya 0Z kayak seperti tadi. Jadi persamaan ini kita jadikan persamaan nomor 5. Ingat-ingat ya. Ini yang salah. Selanjutnya kita masuk dari persamaan 4 dan 5. Nih, kita hilangkan variabel X-nya gitu. Ini persamaan nomor 4, ini persamaan 5 ya. Nah, ini kan bisa cari KPK-nya. Karena saya malas untuk mencari KPK, jadi ini kita langsung kali silang saja. Ini yang atas dikalikan 9, yang bawah dikalikan 339. Ya, hasilnya ini teman-teman. Nah, karena ini plus dan minus, maka di sininya tambah. Nah, udah, hasilnya ini. Kita cari Y teman-teman. Ini kita sudah bisa mengetahui Y-nya teman-teman. Y sama dengan ini hasil, karena ini ya kayak tadi teman-teman. Karena ini bla 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 Y, jadi kalau misalnya kita turunkan Y saja, maka ini pindah ruas ya. Pindah ruas jadi pembagian. Y sama dengan hasilnya ini teman-teman. 0,120102 gitu. Selanjutnya nih, Y kita sudah ketemu, maka substitusikan hasil Y-nya ke persamaan nomor 4. Nah, persamaan nomor 4 itu mana tadi? Ini ya. Tinggal dimasukkan 339X ditambah 23, Y-nya sudah diketahui. Masukkan Y-nya sama dengan 701. Tinggal turun. Ini tetap, ini hasilnya ini, dan ini tetap turun. Nah, setelah itu ini dipindahkan ruas, positif tadi negatif. 339X sama dengan hasilnya ini, dari mana? Dari pengurangan ini gitu. Selanjutnya X gimana nih? Berarti di sini itu per 339, hasilnya 2,0597. Sudah nih, kita udah ketemu Y dan X-nya. Kita nyari Z-nya. Substitusikan pada persamaan nomor 2. Persamaan nomor 2 yang awal banget, yang ini ya. Tadi angkanya berapa? Saya taruh gini aja ya teman-teman. 12 kan, 12 X-nya tadi, X-nya ini 20597 ditambah 16 kan ini teman-teman. 16 Y-nya berapa? 0,1202 ditambah 13Z kan ini. 13Z sama dengan 14 gitu. Selanjutnya ini tambah ini, hasilnya ini. Setelah itu ininya tetap. Nah, ini tetap turun lagi, ini pindah ruas jadi negatif. Ini sama dengan 14 dikurangi 26, hasilnya min 12,6396. Z sama dengan min ini tadi, ini pindah ruas kayak tadi ya teman-teman, 13Z. Kalau pindah ruas berarti jadi pembagian, jadi Z sama dengan negatif 0,9722799. Tuh. Maka X-nya tadi udah ketemu nih. Berarti tinggal dimasukin ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Nah, tinggal dimasukin ke data ini. Setelah itu kita koreksi nih. Jadi ini semua yang
1, 2, 3 ya. Persamaan 1, 2, 3 dimasukkan dengan X, Y, Z-nya gitu teman-teman. Kan ini 15X, X-nya udah ketemu, 13Y, Y-nya udah ketemu, dan 12Z, Z-nya udah ketemu. Ya sama, dimasukin aja, tinggal dimasukin semuanya. Setelah itu, setelah saya jumlahkan semua, itu hasilnya 41,00061 ya. Untuk persamaan pertama itu hampir sama ya teman-teman, 41,0061. Untuk persamaan yang kedua 13,9936 dibulatkan menjadi 14, sama ya teman-teman. Nah, untuk yang persamaan ketiga itu 40,0058 dibulatkan jadi 40, sama ya teman-teman. Jadi sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke persamaan menggunakan metode matriks teman-teman. Untuk aku menggunakan cara yang ada di PPT itu masih belum benar teman-teman. Ini ada kesalahan. Makanya ini masih ada kesalahan. Saya menggunakan cara melihat di YouTube teman-teman. Mungkin nanti caranya seperti ini untuk metode matriksnya. Jadi saya belum tahu juga sih untuk cara di PPT itu bagaimana. Cuman saya mencari cara-cara lain di YouTube teman-teman, dan saya mendapatkan hasil ini. Nah, gimana nih untuk matriks, cara matriksnya yang saya cari di YouTube. Jadi kita masukkan data kita dulu ini. Nah, tinggal dikeluarkan 15 min 13 min 12 12 16 13 14 12 min 10, dan ini hasilnya 14 40. Nah, seperti tadi secara sebelum tadi, kalau ini bagaimana caranya agar kita bisa menjadi segitiga gini teman-teman, segitiga 0 yang kayak gini loh teman-teman. Misalnya gini 1 0 0 1 1 0 1 1 1. Bagaimana caranya agar segitiga gini teman-teman? Gitu. Caranya ya kayak tadi. Pertama nih saya mau mengenolkan yang ini, yang 12 ini saya nolkan. B2 dikurangi 12 per 15 kali 15 kayak tadi ya teman-teman caranya. Jadi ini semua dikalikan seperti itu. B2 dikurangi 12 per 15 kali B1. Hasilnya ini sudah 0, kita sudah berhasil. Selanjutnya adalah yang 14 ini saya mau nolkan. Caranya B3 dikurangi 14 per 15 dikali B1. B1 ini ya teman-teman. Jadi 14, B3 nya kan 14 dikurangi 14 per 15 dikali B1 nya 15, dan semuanya mengikuti seperti itu. Hasilnya ini teman-teman. Hasilnya sudah 0, 0, kita sudah berhasil nih. Tinggal ini angka bagaimana caranya bisa 0 nih teman-teman. Caranya seperti tadi lagi. B3 baris ketiga dikurangi angka ini dibagi dengan angka atasnya dikali dengan angka itu sendiri, angka atasnya itu, supaya hasilnya 0 gitu teman-teman. Karena supaya masuk rumus. B2 jadi 26 ini ya teman-teman, 24,133 dikurangi 24 dikurangi angka itu sendiri kan, dikurangi 24,133 per 26 kan, ini 26,4 dikali B2 nya 26,4, hasilnya ini 0. Semuanya mengikuti cara itu, hasilnya ini gitu. Sudah kan, ini kita sudah dapat segitiganya, udah selesai nih. Tinggal substitusi balik teman-teman. Dan nih substitusi balik itu gimana? Ini baris pertama ini kan gini sih ya,
ini Z, ini Z, ini Z, ini Y, ini Y, ini Y, ini X, ini X, ini X, dan ini sama dengan hasilnya ini. Gitu. Karena ini 00 jadi Z aja. Min 19,46 Z sama dengan 18,93 nih. Nah, ini kita sudah bisa tahu Z-nya berapa. Z sama dengan 18,93 per min ini, ke sini ya. Hasil Z-nya ini, teman-teman. Selanjutnya baris kedua mana? 26,4Y 2 dan di ini ditambah ya, karena ini positif, ditambah 22,6 Z sama dengan min 18,8. Seperti tadi yang saya ucapkan, ini 26,4Y ditambah 22,6 Z sama dengan min 18,8. Ini turun, Z-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan saja. Terus hasilnya turun, ini dikurangi ini kan penambahan sama nggak bisa ya teman-teman. Ini berarti pindah ruas, ini negatif jadi positif, jadi ini langsung turun, jadi min 18,8 ditambah dengan ini tadi pindah ruas, hasilnya ini 26,4Y sama dengan 2,8 ini Y, ini tinggal turun jadi pembagian. Y hasilnya ini, teman-teman. Gitu. Maka Y-nya ini. Sekarang baris pertama nih, teman-teman. 15X dikurangi ya, teman-teman. Dikurangi 13Y dikurangi 12Z sama dengan 41. Tinggal masukin datanya tadi. 15X dikurangi 13Y sudah diketahui, tinggal masukin, ditambah 12X sudah diketahui, tinggal masukin sama dengan 41. Ini ditambah dengan ini, hasilnya ini. Min sama min jadi plus kan, ini jadi plus, ini plus 10 pindah ruas, ini kan tetap 15X pindah ruas jadi negatif. 41 dikurangi 10,27663 hasilnya ini. Setelah itu X nya saja, berarti jadi pembagian. Nah, X sama dengan ini hasilnya, teman-teman. Tinggal direkap saja. X nya ini, Y nya ini, Z nya ini, hasilnya ini. Nah, kita coba koreksi semua tadi yang awal banget. Ini angka ini dimasukkan kayak tadi, 15X 15 kali X nya ini udah dimasuki, hasilnya 41,00 sama ya, teman-teman. Selanjutnya ini yang baris kedua 13,64 dibulatkan menjadi 14 sama ya, teman-teman. 14 ini hasilnya 39,68 dibulatkan 40, hasilnya sama ya, teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita bisa lihat nih koreksi yang tadi, yang jadi ini. Nah, yang cara apa ini tadi ya, cara kombinasi, hasilnya ini cara kombinasi. Nah, ini yang cara matriks. Nah, ini sedikit ada perbedaan sedikit, teman-teman, tapi hasilnya sama saja. Gitu. Maka ini kita anggap bisa sama saja ya, teman-teman. Gitu. Itu saja, selesai sudah semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan berucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.